Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amihi wa minanihi allati la tuhsa wa la tustaqsa, khususan ala hidayatihi wa taufiqihi lana jami'an lima yuhibbu wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiya'ihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tubba'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'ihi, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Keluarga besar dari kedua mempelai, pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang sangat dihormati, dicintai, dan juga segenap para pendukung, para penakawan ya, yang ikut hadir dalam acara yang mulia ini, yang semuanya sangat Abuya cintai, sangat Abuya doakan semuanya. Wabil khusus pengantin yang akan melaksanakan akad, yaitu siapa nama Mustafa dan Dida apa? Dida Idah Faridah binti Haji Munir. Sebelum kita melaksanakan yang diwajibkan bagi sebagian kita dan yang disunnahkan bagi sebagiannya lagi, maka Buya mengajak kepada semuanya untuk pertama-tama hadroh dulu dan niatkan oleh kita mengagungkan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW sekarang tepat pada tanggal 27 Rajab, dan niat mengagungkan bulan Rajab yang diagungkan oleh Allah. Kita bersama-sama ya hadroh dulu sedikit ala hati niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyatil qubul wa tamami kulli sul wa mamun jalibatan li kulli khair wa dafi'atan min kulli syar wa zadatan muhabbatan fi syarafil habibi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته المحفوظين وأهل بيته وذريته الطيبين الطاهرين
وصحابته المفضلين المكرمين وسائر التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أولي الهداية والتمكين ثم إلى أرواح إخوانهم من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآل كل وأصحاب كل منهم رضي الله عنهم أجمعين ثم إلى أرواح الملائكة والمقربين والكروبيين عليهم الصلاة والسلام ثم إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والصديقين والمقربين رضي الله عنهم أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأنوارهم وأسرارهم وعلومهم وأعاد علينا من بركاتهم وكرامتهم وشفاعتهم وأمدنا بمددهم شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخوتنا وأخواتنا وأساتذنا وعلمائنا ومشايخنا وسندنا وثبتنا ومريدنا ووصولنا وفروعنا وأهل سلسلتنا والآخذين عنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ووعد علينا من بركاتهم وكراماتهم وشفاعتهم وأمدنا بمددهم شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن خوف إلى خوف من لدن آدم إلى يوم القيامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي آمين. Kita bacakan salawat nariyah ya bersama-sama. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak.
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Mudah-mudahan salawat kita ini diterima oleh Allah dan kita mendapatkan salawat dari Allah. Karena Rasulullah SAW sudah menyatakan bahwa siapa yang salawat kepada beliau satu kali, maka Allah akan membalas dengan salawatnya kepada orang tersebut 10 kali lipat. Barusan kita baca salawat nariyah 11 kali yang fadilahnya luar biasa. Sudah dikatakan oleh para ulama, para wali-wali Allah, di antaranya yang menyatakan keluarbiasaan anugerah dari Allah bagi orang yang membacakan salawat nariyah 11 kali
dikatakan dalam kitab Afdhalus Shalawat oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Mufassir Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani radhiyallahu ta'ala anhu. Sangat luar biasa. Semoga dengan salawat ini kita semua oleh Allah dijauhkan dari segala bala, dijauhkan dari segala fitnah dan musibah, dijauhkan dari segala wabah, dijauhkan dari segala kerugian, dari segala kecelakaan, terutama dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu, dari tipuan dunia, dan kita diselamatkan dari kezaliman makhluk dan dari jelek-jeleknya takdir. Dan semoga segala dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah, segala aib kita ditutupi oleh Allah, derajat kita ditinggikan oleh Allah, kita didekatkan kepada Allah oleh Allah, hati kita dikenalkan, dima'rifatkan kepada Allah oleh Allah. Dan semoga segala hajat-hajat kita yang baik di sisi Allah dikabul oleh Allah. Terutama acara pernikahan yang sekarang akan dilaksanakan, semoga mendapat ridhonya, semoga mendapat limpahan hujan barokahnya, hujan rahmatnya, dan juga semoga segala sesuatunya ada dalam kebaikan dan dikumpulkan oleh Allah dalam segala kebaikan, zahirnya batinnya, di dunianya dan di akhiratnya. Pernikahannya diabadikan sampai di surga abadi bersama-sama dan melahirkan keturunan yang menyembah Allah semuanya. Para hadirin hadirat keluarga besar dari mempelai laki-laki, yaitu Bapak Haji Munir dan Neng Ida Faridah, dan juga keluarga besar dari pihak pengantin laki-laki, yaitu Bapak Haji Ahmad Said dari Ambon. Uya pernah dulu ya cuma tidak ke rumahnya ya dulu ya, sama Al Habib Umar bin Hafid dulu ke Ambon, tapi dekat katanya, dekat pondoknya pesantren Habib Hamid ya, Habib Rifki Al-Hamid. Insyaallah nanti ditengok lagi insyaallah. Dan juga pengantin laki-lakinya Mustafa ya, dan juga kita semua yang hadir. Nah, sebelum kita melaksanakan akad, Buya amanat ya khusus untuk pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang akan melaksanakan akad adalah meluruskan niat ya, meluruskan niat, dan juga yang punya kewajiban, ayahnya Neng Ida kewajiban menjadi wali, mewalii ya, harus lillahi ta'ala, karena Allah diniatkan. Dan juga yang jadi saksi ya, ada dua yang jadi saksi, satu adalah Ahmad, kedua Habib Abu Bakar bin Husain Al-Jindan ya. Kita juga yang menjadi saksi harus diniatkan karena Allah. Dan bagi calon pengantin ya, niatkan di dalam hati melaksanakan perintah Allah, karena nikah bagian daripada yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran, fankihu ma tobalakum minan nisa. Dan wali juga diperintahkan oleh Allah menikahkan ya, putrinya yang belum punya jodohnya
yang sudah siap ada jodohnya, maka diperintahkan wali mewalii. Perintah Allah dalam Quran, wa ankihul ayama minkum. Ini perintah Allah. Dan juga yang menjadi saksi sama diperintahkan oleh Allah, ya. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Pengantin kita harus punya niat di dalam hati, ya. Niat mengikuti kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan, nawaitu, ya Allah, saya berniat mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di antara sunnah Nabi adalah menikah, berumah tangga. Nah, lalu juga diniatkan dalam hati, niat apa? Niat melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, kan, di dalam rumah tangga. Dan niat juga menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, niat mengabadikan agama Allah, niat menyebar luaskan agama Allah, diniatkan di dalam hati. Dan niat untuk mengikat silaturahmi, ya, dan ukhuwah persaudaraan di jalan Allah. Dan niatkan di dalam hati adalah untuk ingin memiliki keturunan yang menyembah Allah, yang beriman kepada Allah, ya. Niatkan di dalam hati juga untuk melatih diri kita, ya, melatih diri kita, melatih dalam ibadah, melatih di dalam membangun kemaslahatan hidup. Yang sebelum menikah biasanya suka bergantung kepada orang tua, ya. Nah, suka lebay, istilah sekarang lebay, dikit-dikit minta rokok sama orang tua, minta duit sama orang tua, minta pulsa sama orang tua, dengan HP-nya lagi, ya, minta motor sama orang tua. Jadi kalau sudah punya istri, sudah punya suami, dididik oleh Allah. Ini pendidikan Allah, ya, dididik oleh Allah agar belajar menjadi manusia yang bertanggung jawab, suami yang bertanggung jawab, istri yang bertanggung jawab dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, sekarang malah berbalik, harus anak yang selalu bisa berbuat kebaikan kepada orang tua. Nah, harus diniatkan di dalam hati juga, niat menjaga diri dari melakukan yang diharamkan di dalam berhubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang tadinya haram, ya, agar terjaga dari haram, maka caranya menikah. Menikah itu benteng dari pada yang haram. Dalam hal apa? Dalam hal yang berhubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, itu diantara niat-niat yang bagus ditanamkan ketika kita mau melaksanakan rumah tangga, mau melaksanakan akad pernikahan. Dan ketahuilah oleh kalian berdua bahwa rumah tangga yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah, kata Nabi, adalah bagian daripada sunnahku. Barang siapa yang membenci pernikahan, maka dia tidak termasuk golonganku.
Yang dimaksud bahwa nikah bagian dari sunnah Nabi adalah nikah yang beraturan, nikah yang sesuai dengan ilmunya, bukan nikah yang sesuai dengan hawa nafsu atau sesuai dengan keinginan setan, bukan. Pernikahan atau rumah tangga tanpa dasar iman, gitu kan? Tidak ada ketaatan kepada Allah. Rumah tangga di dalamnya gersang dari ibadah, gersang dari sholat, gersang dari saum Ramadan, dari zakat, dari haji, gersang dari baca Quran, gersang dari zikir, gersang dari sholawat, kan? Nah, bukan pernikahan itu yang dimaksud. Sunnah Rasul itu adalah pernikahan yang memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa rumah tangga Nabi memang penuh dengan nilai-nilai iman, nilai-nilai ibadah, ya. Rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, rumah ilmu, rumah beliau rumah amal soleh, rumah beliau rumah akhlak yang mulia, rumah beliau rumah tarbiyah, rumah ta'lim, rumah tabligh, rumah zikir, rumah Quran. Itulah rumah Nabi. Maka Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ingat, rumahku adalah surgaku. Jadi setiap muslim kalau rumah tangga itu harus menjadikan rumahnya menjadi surganya. Bagaimana artinya rumahku surgaku? Bukan banyak emas perak atau dihias rumahnya dengan intan berlian, bukan itu yang dimaksud. Dan bahwa rumahku surgaku yang dimaksud adalah di dalam rumah itu penuh dengan nilai-nilai yang menjadi sebab ahli rumah menjadi ahli surga, kan? Apa nilai-nilainya? Nilai-nilai ibadah, nilai iman, kan? Kalau di dalam rumah ternyata tidak ada nilai-nilai, perkara-perkara yang menjadi sebab ahli rumah menjadi ahli surga, yakni iman, Islam, ihsan, ibadah, ilmu, amal soleh, maka rumahku adalah nerakaku. Dan di rumah hanya ada apa? Di rumah hanya ada TV saja, acara TV, hiburan-hiburan ada di rumah. Kursinya bagus-bagus, ya kan? Kasurnya bagus-bagus, masya Allah, perhiasannya, tata ruangnya begitu indah, tapi nggak ada sholat, tapi nggak ada nilai iman di dalamnya, masya Allah, kan? Tidak ada ilmu Allah di dalam rumahnya itu. Ahli rumah kosong hatinya daripada mengingat Allah, kosong hatinya daripada mengagungkan Allah, kering bibirnya, lisannya daripada zikir kepada Allah, daripada memuji Allah, masya Allah, kan? Masya Allah. Tidak ada ruku', tidak ada sujud, tidak ada nasihat-nasihat agama di dalam rumahnya. Maka itu rumahku adalah nerakaku. Walaupun banyak harta di dalam rumahnya, walaupun rumahnya laksana istana, tapi walaupun rumahnya gubuk, kan? Gak ada apa-apa di dalam rumah. Seperti rumahnya Rasulullah. Sama rumah Rasulullah bukan rumah yang mewah. Atapnya aja bisa kalau di apa? Dengan tangan ini, kalau tangan diatasin itu kan, kena tuh atap rumah Nabi mah, tuh kan. Kalau kita kan bikin rumah pinginnya tinggi-tinggi kan, gitu kan, karena supaya enak, dingin udara. Kalau Nabi enggak, kecolek tuh atapnya, sempit rumahnya. Nah,
Di dalam rumahnya tidak ada alat-alat rumah tangga yang begitu mewah, kan? Seperti di istana-istana raja, tidak ada. Masya Allah. Tapi Nabi mengatakan rumahku adalah surgaku. Allah. Itu yang dimaksud, ya. Jangan salah tafsir. Maka rumah setiap mukmin harus dijadikan surganya. Mau tidak mau. Kalau tidak nanti jadi neraka. Dan maka yang menjadi figur, menjadi contoh suri toladan di dalam rumah tangga bukan Romeo dan Juliet, bukan, tapi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan rumah tangganya para kekasih Allah, Masya Allah, yang penuh dengan cahaya iman, Islam, cahaya ihsan, penuh dengan cahaya ilmu, cahaya ibadah, cahaya zikir, cahaya Quran. Subhanallah. Nah itu, ya, harus diingat itu tujuan kita rumah tangga. Makanya bukan hanya samawa sering diulang-ulang oleh Buya, bahwa dalam ayat Quran litaskunu ilaiha, ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, bukan hanya samawa yang dimaksud, bukan samawa. Bukan. Samawa itu apa? Sakinah, ketenangan dalam rumah tangga, dalam hati. Lalu mawaddah, apa? Kecintaan, satu sama lain saling mencintai. Warahmah, satu sama lain saling menyayangi. Nah, inikah tujuan dalam rumah tangga? Bukan. Itu bukan tujuan. Ya, tujuan yang puncak dalam rumah tangga adalah bagaimana kita bisa mengabdi kepada Allah dalam rumah tangga. Bagaimana kita bisa mengabdi kepada Allah dalam rumah tangga, itu tujuan. Hingga kita mendapatkan meraih ridhonya Allah, cintanya Allah. Kalau rumah tangga kita tidak mendapatkan ridho Allah, tidak ada pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluhu, gersang daripada ibadah kepada Allah. Ingat, ya, maka rumah tangga kita itu walaupun samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, penuh cinta, penuh kasih sayang, tetap rumah tangga ini akan berakhir dengan kematian. Ketika berakhir dengan kematian, berganti dengan warna-warni siksa, kan? Hanya sampai kematian saja, sudah. Tuh, kesenangan dunia, ingat, dibatasi oleh Allah dengan kematian. Banyaknya harta, bangga dengan harta, bangga dengan jabatan, kepintaran, kesohoran, semua Allah batasi dengan apa? Kematian. Mati, dah selesai. Sudah, innalillahi, udah selesai, kan? Semua yang dibanggakan semuanya sia-sia. Gak ada gunanya semuanya, gak ada gunanya. Jadi yang ada gunanya apa? Yang ada gunanya adalah hasil bekas dari pengabdian kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka yang menjadi inti bukan rumah tangganya, bukan samawanya, tapi pengabdiannya kepada Allah. Andai kata di waktu sendiri, kan, bisa mengabdi, tapi begitu rumah tangga tidak bisa mengabdi, maka lebih baik menyendiri bisa beribadah daripada berumah tangga tidak bisa beribadah. Ya, kita tahu Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, ahli tafsir, ahli hadis, ulama besar, beliau memilih tidak punya istri sampai wafat. Dan banyak para ulama-ulama besar yang memang memilih hidup tidak punya istri, kan? Karena beliau melihat ada yang lebih penting daripada punya istri, kan? Di dalam memperjuangkan agama Allah. Nah, pahami oleh kita. Jadi karena apa? Nikah bukan satu tujuan, bukan. Ya, jadi tujuannya bisa membangun pengabdian kepada Allah di dalam rumah tangga, kan? Di dalam rumah tangga. Adapun sakinah, mawaddah, warahmah, kan? Ini adalah
rumbe-rumbenya ya dalam hidup. Ya, yang kita inginkan, yang kita harapkan, ingin tenang, rumah tangga itu ingin, tapi bukan tujuan utama ini. Bukan tujuan utama. Bahkan kalau terjadi rumah tangganya ribut melulu. Ya, rumah tangganya ribut melulu. Nah, tapi ribut melulu di dalam apa? Di dalam saling menasehati, di dalam amar ma'ruf nahi munkar, di dalam saling membenahi diri, itu kan. Karena banyak kesalahan, kadang suami salah komen sama istrinya, istrinya salah komen sama suaminya. Kadang egonya muncul, nggak nerima, padahal dinasehati itu. Nah, rumah tangga seperti itu jauh lebih baik ketimbang rumah tangga yang adem ayem, enggelenggem, gitu kan, banyak duit, gitu kan. Tapi suami salah dibiarkan sama istrinya, istrinya salah biarin aja dah, gitu kan. Suami nggak sholat, udah biarin aja. Suami mabok, biarin aja lah, gitu kan. Nah, pahami? Istrinya memperlihatkan auratnya, biarin aja lah. Istrinya WA-an dengan laki-laki yang bukan mahram, biarin aja lah, gitu kan. Senang-senang dia. Gak ada ribut dalam rumah tangganya, gitu kan? Gak ada ribut. Ya. Nah, ini justru rumah tangga yang amburadul ini dalam kacamata Islam. Masih bagusan rumah tangga yang tadi ribut melulu. Kan? Tapi ributnya buat apa? Ini saya meluruskan, ini saya menasehati, gitu kan? Cuma kadang-kadang yang dinasehati, apalagi sama suami sama istri, apalagi gitu kan, egonya muncul, nggak mau menerima nasihat, akhirnya ribut, gitu kan? Karena logika sederhana, itu kan, nggak mungkin lah ribut kalau nggak ada yang diributkan. Nggak mungkin ya ada yang diributkan kalau bukan kesalahan, gitu kan? Ini yang diributkannya apa, gitu kan? Masa yang benar diributin, gitu kan? Ribut suami istrinya kepada suaminya, apa saking soleh? Enggak lah, enggak. Ya, itu biasanya yang diributin karena apa? Ada apa? Kesalahan. Suaminya ternyata boncengin wanita lain, itu naik motor ketahuan. Nah gitu, ya ribut lah, ya, ribut. Istrinya WA-WA-an sama laki-laki lain, apalagi pakai sayang-sayangan, ya ribut lah, itu kan. Nah, kalau soleh enggak. Makanya jimat ingin tentram bagi umat Islam adalah kesolehan. Kesolehan itu bikin tentram. Ingat, banyaknya harta tidak akan bikin tentram, tapi kesolehan bisa bikin tentram. Ya, dijamin oleh Allah, dijamin oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah sudah menjanjikan siapa yang takwa kepada Allah itu soleh. Rumah tangganya dibangun kesolehan, taat aturan Allah, itu kan, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangganya. Subhanallah, suami tahu bagaimana yang harus dijalankan olehnya, istri tahu apa yang harus dijalankan olehnya, baik hubungannya dengan Tuhan maupun hubungannya dengan teman hidupnya, gitu kan? Kalau semuanya ada di relnya, apa janji Allah? Yaj'al lahu makhrajan. Allah akan kasih makhraj, yakni solusi dalam segala urusannya. Tidak akan menemukan kesulitan yang mentok. Masalah ada, dan tapi solusi dikasih oleh Allah. Sebesar-besarnya masalah ada aja solusinya. Ditambah lagi bonus oleh Allah apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Allah akan kasih rizki yang tidak disangka-sangka, gitu kan? Jadi orang bertakwa itu rizkinya dari dua lubang. Satu lubang yang disangka-sangka, kan, hasil bisnis, kan, ngantor, gaji. Kan jelas ini, saya nanti di awal bulan akan dapat gaji sekian. Artinya sudah disangka-sangka. Saya kerja di perusahaan, saya gaji sekian. Disangka-sangka. Orang mukmin dikasih. Tapi kafir juga ini dikasih. Dan
Orang mukmin kalau takwa kepada Allah dikasih lagi satu lubang rizki lagi, rizki yang tidak disangka-sangka. Allah lengkap. Rizkinya itu ujuk-ujuk rizkinya. Padahal kalau lihat matematika usahanya, boro-boro pergi haji, ya kan? Boro-boro pergi haji, kebeli motor juga kagak akan mampu. Tapi ternyata ujuk-ujuk ada yang memberangkatkan haji, gitu kan? Katakan ada yang memberangkatkan umroh, subhanallah. Jadi warna-warni rizki dari Allah dari jalur yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi bikin tenang hidup ini karena selalu dikasih solusi oleh Allah. Nah, begitu itu nasihat bagi pengantin baru dan juga bagi pengantin yang sudah bau. Ya kan? Sudah bau, itu sudah lama jadi pengantinnya. Ini sudah bau, sudah BS. Ya, tuh. Mudah-mudahan manfaat ini nasihat. Ya. Sekarang kita akan melaksanakan masuk kepada finalti. Ya, finalti ini kita akan melaksanakan akad. Nah, maka kita sebagai pengantin, sebagai saksi, sebagai wali harus tahu rukun-rukunnya. Satu rukun nikah itu adalah pengantin laki-laki, yaitu Jang Mustafa udah ada. Dua, adanya pengantin perempuan yaitu Ida Faridah ada, tapi di dalam. Yang penting ada, ya, bukan fiktif gitu. Ketiga adalah wali, adalah Haji Munir, ayahnya sendiri. Ini ayahnya sendiri ya. Ya, Haji Munir minta ke Buya pingin ngewakilkan. Oh enggak, jangan, enak di loh, enggak enak di gua. Nah, itu namanya itu kan. Enak di loh, enggak enak di gue gitu. Gitu. Lo enak yang bikin anaknya Tempo nikahin, lo wakilin sama gue itu kan. Nah, makanya harus sendiri itu kan. Ayo sendiri, kecuali bayarannya jelas. Ya kan? Oke itu kan. Nah, kalau begitu nggak apa-apa deh. Ya kan? Itu udah, kalau kira-kira bayarannya nggak oke, jangan. Ya kan, udah sendiri aja, harus tanggung jawab gitu kan. Masa nidurinya tanggung jawab, begitu nikahinya nggak tanggung jawab, nanti jadi bapak yang tidak tanggung jawab. Itu, you understand? Are you crazy? Nah, alhamdulillah. Nah, lalu rukun nikah adalah dua saksi. Nah, dua saksi harus laki-laki dua-duanya. Beda dengan hukum dalam jinayat, dalam saksi-saksi yang lainnya gitu kan, yang bisa diganti satu laki-laki dengan dua perempuan, atau ada perempuan semua itu kan, ada. Tapi kalau dalam nikah ini tidak boleh diganti posisi laki-laki dengan perempuan. Harus laki-laki dua-duanya, harus mukmin dua-duanya. Jelas laki-lakinya, jangan laki-laki yang abu-abu. Apalagi laki yang abu-abu adalah yang alat vitalnya dua macam, ya kan? Alat vitalnya dua macam, yaitu waria asli, gitu kan? Kalau waria asli bukan waria-wariaan, bukan. Alat vitalnya dua dan dua-duanya berfungsi. Ada alat vital laki, ada alat perempuan. Kan ini membingungkan ini. Disebut laki-laki, kok suka men ya, gitu kan? Disebut perempuan, tapi ini alat vitalnya suka ngaceng lagi, suka keras lagi, ya kan? Ini kan membingungkan ini namanya, gitu kan? Nah, ini tidak boleh jadi saksi, nggak boleh, ya, nggak boleh. Dan ini juga tidak boleh mengimamin ya laki-laki, ya nggak boleh. Ya.
Nah, tapi kalau yang waria biasa kan laki-laki, tapi akhirnya suka karena sering meniru-niru wanita, gitu kan? Akhirnya jadi kayak wanita, lalu memakai pakaian wanita. Sahkah ini menjadi saksi dalam nikah? Tidak sah. Loh, kan ini jelas laki-laki, karena dia melakukan dosa besar, yaitu menyerupai perempuan. Laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki, maka itu dosanya besar, dilaknat oleh Allah, kan? Kecuali kalau dia bertobat kepada Allah, betul-betul bertobat boleh, ya. Nah, sekarang yang jadi saksi juga jangan orang yang suka melakukan dosa walaupun kecil. Waduh, kata saksi, saya suka berdosa, saya kadang-kadang bohong, saya kadang-kadang jalir janji, saya kadang-kadang gibah umpamanya. Maka ya, usahakan tobat dulu. Tobat dulu, istighfar dulu. Makanya suka ada, itu kan, istighfar dulu sebelum akad. Bahkan syahadat dulu sebelum akad. Ini untuk apa? Untuk membersihkan kotoran yang dikhawatirkan terjadi, ya kan? Kesyirikan dalam hati, gitu kan? Kemurtadan, kekufuran, ya? Melalui hati, ucapan, perilaku yang mengakibatkan kufur. Nah, ini harus dibersihkan dengan apa? Dengan syahadat. Niat membarukan, memperbaharui lagi keimanan kita, ya, keyakinan kita. Jadi kita sekarang akan baca syahadat dulu, akan baca istighfar dulu, dengan bersama-sama niat bertobat kepada Allah, baik walinya maupun saksinya dan juga pengantainya juga. Nah, lalu di samping itu kita baca salawat dulu supaya barokah. Dan tadi sudah diawali dengan salawat nariyah 11 kali, kan? Setiap amalan yang dimulai dengan salawat pasti barokah. Amalan kawin, amalan yang luar biasa besarnya, dan akan melahirkan keturunan yang begitu banyaknya. Maka sangat perlu, kan, kiat-kiat untuk keberkahannya. Di antaranya apa? Salawat. Salawat, mulai akadnya dengan salawat. Nah, lalu yang menjadi rukun nikah yang kelima adalah ijab kabul. Nah, ijab nanti oleh Haji Munir, kabul nanti oleh De Mustafa. Kalau di Ambon, De atau Abang atau Mas atau apa? Oh, saudara gitu ya. Panggilan Pak Abang, Abang ya, ya Bang. Bang, ini Bang Mustafa ya. Nanti kalau ini Bapak Haji Munir mengucapkan saya menikahkan kamu kepada putri saya Ida Faridah dengan mas kawin 23 gram emas dibayar kontan. Langsung begitu kontan sambut dengan jawaban terima saya atau saya terima menikahnya, gitu kan, kepada Ida Faridah, kan, binti Bapak Haji Munir dengan mas kawin yang disebut barusan, gitu kan. Walaupun tidak disebut masnya karena sudah disebutkan tadi. Boleh begitu. Siap? Ya. Sudah latihan? Sudah? Alhamdulillah. Berapa bulan latihannya? Ya. Alhamdulillah. Udah latihan ya. Alhamdulillah. Dah. Adapun sunnah-sunnah di dalam akad pernikahan banyak. Di antaranya punya wudu, sholat dulu, menghadap kiblat. Di antaranya juga mandi dulu. Di antaranya juga pakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian, gitu kan? Itu di antara sunnah-sunnahnya. Hari Jumat pagi-pagi di masjid saksinya lebih dari 2, diperbanyak, itu sunnah.
Dan juga sebelum akad khutbah dulu, itu sunnah. Sunnah, ada sunnah yang jauh dari akad, ada sunnah yang dekat kepada akad. Yang jauh dari akad khutbah gitu kan. Ada yang dekat dengan akad, pas mau akad adalah khutbah. Ini sunnah hukumnya. Dan mengucapkan mas kawin di dalam akad hukumnya sunnah. Yang wajib itu bayar mas kawinnya, kan? Tapi mengucapkannya sunnah itu. Nah, udah. Dan ada lagi pakai dufuf, apa rebana itu. Ada rebananya? Ada, harus disiapin. Ini mah sunnah, ada hadisnya. Lalu disunnahkan walimah setelah akad, ya. Apa walimah? Bikin makanan, minuman, kan? Suguhin tamu yang datang. Tuh, undang tetangga, jangan pilih bulu, kan? Jangan tetangga yang kaya diundang, yang miskin kagak diundang. Itu nggak boleh itu, kan? Nah, sudah siap makanannya? Udah siap, kan? Jadi kalau pernikahan tidak ada makan, itu pernikahan yang nggak ada walimahnya. Itu hutang tuh. Walaupun sampai kakek-kakek, nenek-nenek, dulu waktu saya nikah belum walimah, ya bayarin, bikin walimah, kan? Bagusnya nyembelih domba, bagusnya. Ya kalau nggak ada, sembelih aja telur. Ya kalau nggak ada ya, ya udah. Sekarang kita sudah penalti ya. Sekarang kita bersama-sama akan menyaksikan. Jadi kebanyakan yang hadir ini sebetulnya penonton. Pemainnya satu, pengantin 2 orang, saksi 2 orang, wali satu orang. Jadi berapa orang pemain? 5 orang pemain. Selain pemain, bobotoh. Selain pemain. Kata bobotoh, saya punya pahala nggak jadi bobotoh? Nah, dalam hadis sudah dikatakan di antara bobotoh yang jadi ahli surga adalah bobotoh nikah. Dan kalau ada yang jomblo-jomblo, gesek-gesek aja terus, nikah aja, nikah. Nah, akhirnya gol nikah. Orang jadi bobotoh nikah itu calon ahli surga, ya. Nah, gitu. Allah. Kita sekarang mulai akan melaksanakan akad nikah ini kepada wali dan kepada pengantin. Ya, Buya akan memimpin membaca istighfar dulu, syahadat dulu, ya salawat lagi, ya 3 kali bersama-sama. Ikuti aja lah itu semuanya. Lalu Buya akan khutbahin. Lalu siap akad. Pak Haji Mudir ke depan, Bang Mustafa ke depan. Nah, sana, gitu. Ayo ikuti ya oleh semuanya. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa
وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في أرضه وسمائه الذي خلق الخلق بقدرته وسيرهم بأحكامه ومشيئته وجعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأنام وأكرم به الأرحام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Ayo salaman. Pangnyepenkeun itu nah. Ya, nah gitu. Sok. Tuturkeun, ucapkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bang Mustafa angkahtuka wazawwajtuka ankahtuka. Ulangi. Bang Mustafa angkahtuka. Saya menikahkan kamu kepada putri saya bernama Ida Farida dengan mas kawin emas 23 gram dibayar kontan. Saya terima nikahnya Ida Farida binti Abdul Munir dengan mas kawin 23 gram dibayar tunai. Laras Abdul Munir. Alhamdulillahirabbil alamin. Sah ieu teh sah. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo kita doakan semuanya, oleh semuanya dengan doa yang disunnahkan ya. Pengantin mengamini, kita semua mendoakan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa baraka fikuma wa jama'a syamlakuma wa jama'a bainakuma fi khairin wa lutfin wa afiyah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa baraka fikuma wa jama'a syamlakuma wa jama'a bainakuma fi khairin wa lutfin wa afiyah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa baraka
fikuma wa jama'a syamlakuma wa jama'a bainakuma fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama thanaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa alaihim assalam, alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa sayyidatina Sarah alaihim assalam, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Musa wa sayyidatina Safura alaihim assalam, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Yusuf wa sayyidatina Zulaikha alaihim assalam, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala wa alaiha assalam, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radiya anhu wa sayyidatina Fatimah az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha wa alaihim assalam, wa alif bainahuma kama alafta baina ibadika salihin fi sururin wa huburin wa ta'atin wa si'ati rizq wal hifid wal riayah wal himayah wa dhamanika ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbi firli amin. Masya Allah. Silahkan. Selanjutnya Buya mah ada tamu. Sekarang mau lari lagi ke simpang ya. Ini belum selesai. Siga taklek talak belum selesai. Silahkan taklek talak sampai penandatanganan. Taklek talak dulu ya dibacakan ya. Jadi Buya mohon izin karena ada tamu dari Jakarta, dari Bandung ya. Ya, sok keras.